Hari ini saya akan berkunjung ke salah satu situs sejarah, yaitu kantor pos Belanda. Mana Kak? Bisa sebutkan? Oh, boleh. Yang tahu mengenai bangunan itu gimana ya? Saya kenapa? Sudah ada di manajemennya. Ya. Kenapa ya bangunan ini bisa berubah jadi kayak gini? Bangunan ini adalah bangunan kantor pos masa kolonial Belanda di Sumatera Utara dan menjadi salah satu bukti bahwa Belanda pernah menancapkan kekuasaannya di Sumatera Utara yang dibangun pada tahun 1909. Gambar ini diambil pada tahun 1911, awal-awal dari berdirinya kantor ini. Kantor pos merupakan tumpuan bagi masyarakat untuk memenuhi aktivitas berkomunikasi dan melakukan pengiriman barang. Kantor pos Medan pada masa lalu hingga kini masih merupakan salah satu infrastruktur kota Medan yang penting. Bangunan kantor pos Medan ini dibangun pada masa kolonial, ketika masa keemasan dan kejayaan kota ini berlangsung. Oh, Kak, boleh nanya kalau orang yang ingin tahu tentang bangunan ini di mana ya, Kak? Oh, saya waiters Pak. Kalau Bapak mau tahu tentang pos blok ini, coba tanya satpam di luar. Sapam ya, Kak? Iya. Ya. Terima kasih ya, Kak. Bang, ruangan manajemen pos blok di mana ya, Bang? Oh, pos blok. Ya. Ntar ya. Oke, Bang. Gini deh, kalau untuk ruangan pos bloknya ada yang masuk sini, belok kiri ke tangga, naik aja ke atas. Di atas ya, Bang? Ya. Terima kasih ya, Bang. Jadi konsep awalnya dan ide awalnya adalah untuk menciptakan ruang kreatif publik bagi anak-anak Kota Medan dan juga membuka ruang usaha bagi para wirausaha ekonomi UKM dan UMKM agar mereka dapat meningkatkan produk mereka, terutama yang lokal, seperti itu. Dan konsep awalnya sendiri didirikannya Pos Blok Medan karena kita menginginkan Pos Blok Medan ini menjadi rumah, menjadi pusat kegiatan untuk seni, budaya, sejarah dan edukasi di gedung heritage. Selain itu untuk membantu kreativitas ya, maksudnya menaikkan industri kreatif di Kota Medan, selain juga membantu para pelaku UKM dan UMKM dalam meningkatkan produk mereka. Targetnya kita adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya komunitas, baik dari anak-anak muda, terutama anak-anak muda ya, seperti anak milenial, agar mereka dapat berkolaborasi dengan kita untuk melakukan banyak event, agar mereka dapat menunjukkan kreativitas mereka di sini, selain daripada untuk membantu para pelaku UKM dan UMKM. Dan sampai saat ini target kita sih sudah tercapai. Jadi kalau main-main ke Pos Blok, mungkin teman-teman bisa melihat ada banyak program yang kita laksanakan dalam setiap minggunya. Jadi seperti ada kayak Pos Blok recharge, jatuhnya itu lebih ke olahraga. Terus ada juga kalau di hari Jumat ada after office, itu dimana anak-anak muda itu banyak nongkrong di sini dan orang-orang pulang kerja, mungkin sebelum mereka pulang mereka bisa menikmati musik di sini di hari Jumat. Di hari Sabtu juga ada namanya Rhythm Hall, ada juga DJ Sunset. Jadi selain dari program Pos Blok sendiri, sebenarnya banyak dari komunitas-komunitas anak Medan tuh yang sudah bergabung dengan Pos Blok di sini untuk melakukan banyak kegiatan, mulai dari seperti dance ya, seperti kayak ada battle dance. Di sini ada juga seni kayak handmade, makrame, juga ada komunitas membaca,
ada string art, contohnya seperti yang ada logo di belakang. Terus ada juga banyak komunitas di sini yang berkolaborasi dengan kita, dan kita seterusnya pengen konsep ini berjalan dengan baik agar anak-anak muda dapat menjadikan Postblok sebagai rumah kreativitas buat mereka, karena kita punya banyak tempat di sini yang mereka bisa fungsikan dan tanpa harus berbayar seperti tempat-tempat lain. Sebenarnya kalau dikatakan konsep dari Postblok sendiri memang generasi milenial ya, tapi kebanyakan kalau untuk di Postblok Medan semua kalangan tuh pada datang, mulai dari anak SMA, orang kantoran, sampai dengan keluarga. Jadi semua kalangan itu ada, hingga sampai wisatawan lokal maupun wisatawan asing juga datang ke Postblok. Planning kita dalam waktu terdekat mungkin bisa dilihat ada banyak ya lokasi-lokasi yang dapat dilihat dalam keadaan masih direnovasi. Jadi memang setiap harinya, setiap bulannya memang kita itu selalu improve. Jadi kita pengen buat teman-teman yang datang ke Postblok itu merasa nyaman. Jadi misalkan kayak ada Taman Tengah di mana kita selalu mengadakan acara kayak stand up comedy seperti itu adalah di Taman Tengah. Karena mungkin suasana sama kondisi saat ini itu tidak cukup baik ya, maksudnya kita jadi harus merenovasi lagi tempatnya, sama juga dengan di daerah Debur. Jadi kalau ditanya apakah kita pengen improve seterusnya, pasti, karena kita punya konsep yang masih akan berjalan terus. Bahkan nantinya karena Postblok ini adalah titik nol Kota Medan, mungkin bisa dilihat kayak di lapangan parkir depan, nanti akan dibangun lagi tempat sampai di sana orang nongkrong bisa sampai di tempat parkir tersebut. Jadi memang tempat ini akan jadi lebih besar. Di Postblok sendiri kita memiliki 30 tenan. Di antaranya itu ada seperti food and beverage. Itu mungkin kalau teman-teman lihat di Postblok bisa melihat ada banyak makanan ya, mulai dari steak, juga ada artisan tea, ada coffee, bahkan kita juga memiliki supermarket yang di dalamnya itu menjual seluruh makanan UKM dan UMKM. Selain itu kita juga di sini ada shop, di mana shop itu menjual pakaian fashion, itu karya dari ilustrator anak-anak Indonesia. Di sini juga ada fotomatik buat teman-teman yang suka foto-foto. Biasanya anak muda tuh suka ya foto-foto, itu juga di sini kita ada. Dan kita juga ada untuk kerajinan tangan seperti yang suka crochet atau knitting, di sini ada. Juga yang suka es krim, kita punya donat, pie. Jadi di sini ada 30 tenan yang semuanya adalah pelaku UKM dan UMKM. Dan untuk sistem pembayarannya sendiri di sini adalah cashless, bisa menggunakan GoPay, ShopeePay atau Kris. Di sini tidak menerima tunai karena yang pertama adalah untuk menghindari dari uang palsu. Selain itu lebih mudah lagi ya transaksinya, karena sistem di sini adalah sistem bagi hasil, di mana pengelola dari Postblok sendiri harus ngecek dari setiap masing-masing tenan dalam perhitungan pendapatan omset mereka dalam setiap harinya. Dan mungkin teman-teman dapat melihat sendiri bagaimana bangunan yang ada di Postblok ini tidak satu pun ada yang boleh dirubah. Jadi dari setiap tenan yang ingin bekerja sama dengan kita diutamakan pada saat kurasi untuk memberitahu ke mereka bahwa unit yang akan mereka pasang, yang akan mereka pakai maksudnya, itu tidak boleh diganggu, mulai dari pintu, jendela, sampai pengeboran, peletakan, bagaimana peletakan AC, exhaust fan, atau apa saja, itu semuanya harus mengikuti regulasi yang kita berikan, karena Postblok merupakan salah satu cagar budaya dan peninggalan bangunan bersejarah dari masa kolonial, yang pada saat itu sebenarnya kantor pos sendiri dibangun pada masa kejayaan dan keemasan Kota Medan. Jadi sayang kalau seandainya cagar budaya ini dirusak. Dan untungnya sampai saat ini semua tenan kita mematuhi bagaimana regulasi yang ada di sini. Dan di tempat ini banyak yang masih harus ditonjolkan, seperti pintu, jendela, dan masih banyak lagi yang harus diekspos. Jadi seperti pintu atau jendela itu tidak boleh ditutup karena masih merupakan cagar budaya, di mana teman-teman tuh banyak yang datang untuk berfoto di area-area tertentu yang ada di Postblok. Untuk gedung kantor pos sendiri pada saat ini sudah pindah
Tapi untuk di pos blok kita masih ada satu ruangan yang pada saat ini ditempati oleh pos museum. Jadi kalau teman-teman datang ke pos museum, di sana ada kantor kecil di mana teman-teman masih bisa mengirimkan surat atau mengirimkan barang, tapi hanya untuk domestik saja. Dan pos yang lama saat ini tempatnya berpindah berada di gedung kantor pos satunya lagi yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dan masih tetap di jalan Bukit Barisan. Saat aku mengunjungi salah satu footage yang berisi tentang koleksi-koleksi kantor pos, saat aku melihat-lihat apa yang ada di sini, tapi kenapa aku tidak bisa merasakan sejarah kantor pos ya? Aku merasa seperti ada yang hilang. Jadi, apa yang membedakan pos blok dengan mall-mall lainnya?